Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa fi darbil mathali lil munafiqina bin nari thalathu hikamin. Dan dalam membuat perumpamaan untuk orang-orang munafik dengan api, thalathu hikamin, ada 3 hikmah. Masih melanjutkan pembahasan surah Al-Baqarah ayat 17. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang menghidupkan api. Nah, ketika api itu sudah mulai menyinari sekitarnya, Allah padamkan api itu lagi. Dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan. Itu surah Al-Baqarah ayat 17. Di sini ada perumpamaan orang-orang munafik. Perumpamaan orang-orang munafik dengan memakai perumpamaan api di sini. Nah, ada hikmah, ada 3 hikmah. Kenapa yang dibuat perumpamaan atau dibuat contoh di sini adalah api? Hikmah yang pertama, ihdaha annal mustadi abinar mustadiun binuri ghairihi. Sesungguhnya orang yang mengambil cahaya dengan api itu mustadiun binuri ghairihi, adalah mengambil cahaya dengan selain dirinya, dengan cahaya selain dirinya. Fa idza dhahaba dzalika, maka ketika hilang apa dzalika, cahaya selainnya, baqiya huwa fi dzulmatihi, maka tetaplah dia dalam kegelapannya. Fakannahum, maka seolah orang-orang munafik, lamma aqarru bil iman, ketika dia berikrar tentang iman, min ghairi i'tiqadin, dengan tanpa i'tiqad atau dengan tanpa keyakinan, min ghairi i'tiqadi qulubihim, tanpa keyakinan hati mereka, kana imanuhum, maka ada iman mereka itu kal musta'ari, seperti iman orang yang dipinjamkan, iman orang yang dipinjamkan. Imannya bukan iman sendiri, tapi imannya iman yang sifatnya dipinjamkan. Kalau yang namanya barang dipinjamkan, satu saat kan akan diambil lagi sama yang punya. Orang munafik perumpamannya dengan api neraka ini, bukan api neraka, dibuat perumpamaan dengan api ini untuk menjelaskan orang yang mengambil cahaya dengan api, itu berarti dia tidak bercahaya pada dirinya sendiri. Orang itu nggak punya cahaya. Orang itu memakai api untuk meneranginya. Nah, ketika api itu hilang, ya orang ini habis sudah. Dia akan tetap dalam kegelapannya. Jadi dia tidak bercahaya dalam dirinya sendiri, dia nggak punya cahaya. Kayak bulan itu nggak punya cahaya. Yang punya cahaya matahari. Bulan meminjamkan cahayanya, bulan meminjam cahaya dari matahari. Nah, waktu tertutup sinar matahari oleh bumi, bulan ada di balik bumi yang nggak punya cahaya, dia gelap dan benar gelap. Orang juga seperti itu, manusia juga seperti itu. Manusia yang tidak punya cahaya dan dia mengambil api, dia mencari api sebagai sumber cahayanya, maka dia akan terus bergantung kepada api itu. Ketika api itu hilang, maka habis. Orang-orang munafik perumpamannya seperti itu juga. Orang-orang munafik waktu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini lagi dipinjemin, aman dah aman. Kalau udah ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada cahaya, aman dah. Tapi cahayanya itu tidak sampai pada keyakinan mereka. Cahaya yang dipinjamkan ini sewaktu-waktu akan hilang pasti. Kapan hilang? Minimal nanti kalau udah Allah bukakan kemunafikannya. Enggak, kok nggak dibukakan? Selamat dia sampai mati, disolatin segala macam, di alam kubur itu cahayanya hilang, cahaya imannya. Orang nggak sampai hati imannya, di lisan doang, di mulut doang, maka di kubur nggak akan bisa ditutup-tutupi lagi. Mungkin kalau di kehidupan dunia masih bisa ditutup-tutupin,
lisannya bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hatinya tapi melawan sama Allah, masih bisa ditutupin. Artinya bisa ditutupi di sini, kita tetap memperlakukan orang yang sudah syahadat, tetap kita perlakukan sebagai orang Islam. Ada cahaya sementara doang. Tapi kalau sudah masuk alam kubur, orang munafik udah hilang cahayanya, karena udah bukan ngadepin masyarakat lagi, tapi yang dihadapin adalah malaikat. Dan juga Allah nggak mungkin bisa ditutup-tutupin. Allah tahu bahwa dulu imannya pura-pura, imannya itu di mulut doang. Yang kedua hikmahnya, atsaniyatu an-nar tahtaju fi dawamiha ila maddatil hatabi. Bahwasannya api itu butuh untuk kelangsungan atau kelanggengan api, butuh ila maddatil hatabi, kepada materi kayu bakar, ditaduma, agar dia terus langgeng api tadi. Fakadzalikal iman, maka demikian juga iman. Yahtaju, butuh iman membutuhkan ila maddatil i'tiqadi, kepada materi akidah atau materi keyakinan. Dia duma, agar iman terus menerus. Api itu butuh bahan bakar. Zaman dulu bahan bakarnya api kayu. Dan sekarang mungkin bisa gas, atau bisa zaman dulu sebelum gas minyak tanah. Itu namanya bahan bakar. Api butuh bahan bakar. Untuk bisa terus ada apinya, maka harus ada gasnya terus, harus ada minyak tanah terus, atau harus ada kayu bakar terus. Nah, kayu bakar, gas, kemudian minyak tanah, perumpamaan tadi, kayu bakar, gas, atau minyak tanah, ini adalah sumbernya api nih. Sumbernya api. Di mana itu sumbernya? Sumbernya ada di dalam. Nah, demikian juga iman. Iman itu biar bisa nyala terus, harus ada sumbernya. Sumbernya iman itu mana? Sumbernya iman bukan cuma di lisan mengucapkan syahadat, bukan cuma di badan sholat, bukan cuma di kaki langkahin kaki ke masjid-masjid, bukan hanya itu. Supaya bisa terus bersinar, bisa terus terang imannya, maka sumbernya itu harus terus hidup, harus terus ada. Di mana sumber iman? Dalam hati. Jadi harus ada dalam hati keyakinan yang namanya i'tiqad, bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya Allah lah yang menuntun aku, nyuruh aku sholat, ya aku sholat, wajibkan aku puasa, ya aku puasa, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku hidup di dunia ini yang ngikutin Rasulullah. Cara sholat ya cara sholat Rasulullah, puasa aku puasa caranya cara Rasulullah, itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu ada dalam hati semuanya. Hati di sini isinya i'tiqad, atau isinya adalah keyakinan. Jadi benar-benar menancap. Sholat kita, syahadat kita, puasa kita, ini benar-benar menancap dalam hati. Menancapnya karena memang hati kita penuh dengan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Itu syahadat. Syahadat yang kita tahu dua ini, syahadat tauhid dan syahadat Rasul, ini di penjabarannya, kalau kita mengakui, kalau kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, itu berarti kita menuruti perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu kita ngikutin caranya melaksanakan perintah Allah itu gimana? Ngikutin Nabi. Ya, sholat, puasa dan lain sebagainya, bergaul dan lain sebagainya, sedekah, itu ngikutin Nabi. Menjauhi larangan-larangan, ngikutin Nabi Muhammad. Karena kita tidak bisa ngarang-ngarang sendiri. Kita pasti harus ngikutin contohnya Nabi Muhammad. Maka syahadat penjabarannya adalah menjalankan seluruh Islam, menjalankan seluruh syariat karena Allah mewajibkan, dan cara menjalankannya dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Itu alasannya kenapa syahadat digandengkan antara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gak cukup kita sampai asyhadu an la ilaha illallah doang, karena harus ngikutin contohnya Nabi Muhammad. Ini ucapan lisannya orang munafik, syahadat-syahadat di lisan saja, karena mereka pengen aman daripada mati. Kalau nggak syahadat, pura-pura Islam aja. Ya sementara itu bersinar,
Tapi karena sinarnya itu nggak ada bahan bakarnya, ya hilang begitu aja, udah habis. Lilin, misalnya nih lilin yang gede tuh, yang merah, lilin yang biasa ada di kelenteng, kan gede banget tuh ya. Lilin yang segede gitu sama korek, jangan dulu ada korek mentol. Kira-kira cahayanya, apinya itu awetan yang mana? Awetan lilin, karena ini benar-benar menancap sumbernya di sini. Nah, sedangkan korek atau pentol korek itu enggak, ya bahan bakarnya ya cuma segitu aja, habis dah. Seperti orang-orang munafik yang imannya ya cuma sampai lisan atau sampai tenggorokan doang, nggak sampai hati. Tapi kalau sampai hati yang benar-benar menancap, itu korek udah pada mati, lilin masih tetap hidup. Iman juga begitu, terus hidup sampai dikubur, tetap membawa iman itu terus karena udah menancap dalam hati. Itu orang mukmin yang benar-benar mukmin seperti itu, menancap dalam hati sampai terus terbawa di alam berikutnya. Orang munafik enggak, orang munafik seperti pentol korek tadi, ya segitu-gitu doang udah, sampai di lisan doang atau di tenggorokan doang, habis setelah itu. Yang ketiga, atalita tuh, kenapa kok perumpamaan orang munafik pakai perumpamaan api, orang yang mengambil cahaya dengan api tapi sementara. An-nadul matal hadithata, sungguhnya kegelapan yang baru datang ba'da dawi, setelah cahaya, itu asyaddu, lebih sulit alal insani, atas manusia, min dulmatin, daripada kegelapan lam yajid qablaha, yang dia tidak menemukan sebelumnya. Dia menemukan diaan akan cahaya. Fasyubbiha haluhum bidzalika, maka diumpamakan atau diserupakan keadaan orang munafik bidzalika, dengan keadaan itu. Kegelapan yang sifatnya baru dan dia datangnya setelah sesuatu yang terang, itu akan lebih menyesakkan, akan lebih menyulitkan dibanding memang sebelumnya ada gelap. Ini lagi terang-terang gini, mati lampu semuanya satu jeger, itu kan kelihatan gelap banget tuh, karena asalnya terang, sebelumnya terang tahu mati. Nah, ini lebih menyesakkan, ini lebih menyulitkan, dan ini lebih menakutkan. Orang tadi lagi enak-enak, tahu gitu mati. Nah, dibandingkan dengan yang emang sebelumnya udah gelap. Kita udah dari tadi emang udah nggak pakai lampu, misalnya dari jam 8 sampai jam setengah 11 nggak pakai lampu, itu udah nggak terlalu sulit, udah nggak terlalu menyesakkan, karena emang sebelumnya udah nggak ada cahaya. Nah, orang-orang munafik ini sebelumnya ada cahaya, tapi tahu-tahu hilang. Itu yang lebih menyesakkan. Mereka udah sebelumnya ada cahaya apa? Cahaya syahadat. Dia syahadat, dia ngaku-ngaku Islam di hadapan Nabi, di hadapan Rasulullah, di hadapan orang-orang Islam, dia ngaku Islam, tetap cahaya. Habis itu oleh Allah dimatiin lagi cahaya itu, padam lagi cahaya itu. Ini adalah kegelapan yang lebih menyesakkan, kegelapan yang lebih menyulitkan untuk mereka. Allah buat perumpamaan ini dengan begitu indah dalam surat Al-Baqarah ini untuk menggambarkan betapa orang-orang munafik itu menunjukkan iman itu hanya sementara, hanya di permukaan. Itu seperti orang yang menyalahkan sesuatu, udah terang, tahu-tahu Allah padamkan lagi, dan itu paling menakutkan, dan itu benar-benar sesuatu yang sangat menyiksa mereka. Tsumma wasafahumullahu ta'ala faqala summun an sima'il haqqi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.